Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Jadi pada siang hari ini Mbah kita akan menjawab salah satu pertanyaan dari teman-teman kita yang merupakan perwakilan dari banyak teman kita yang menanyakan pertanyaan yang sama. Jadi banyak sekali teman-teman kita itu yang menanyakan perihal kodam. Sebenarnya kodam itu dicari atau datang sendiri, atau mungkin kita lahir kita pasti memiliki kodam, Mbak. Itu gimana menurut jenengan? Orang sudah memiliki kemampuan baik secara pikiran dan secara batiniah. Sehingga orang tidak perlu untuk mencari periwangan atau dalam bentuk yang lain, misalkan minta bantuan seperti jin, iblis dan sebagainya, karena orang begitu mulia dan orang begitu cerdas dan kemampuan orang begitu dasar daripada kemampuan bahasa halus. Sehingga apabila ada pertanyaan tentang mereka-mereka, teman kita sangat menginginkan sekali kedatangan, ingin sekali memiliki kodam atau bentuk periwangan, sebenarnya itu langkah-langkah yang salah, karena orang menjadi pintar itu berasal dari pengalaman, pendidikan atau pelajaran atau kaul dan ilmu. Tidak selintas orang itu harus minta bantuan kepada bangsa astra atau bangsa halus. Namun berhubung ini pertanyaan yang mana kita patut untuk menjawab bahwa namanya kodam itu ada yang ikut kepada manusia secara sendiri dengan ikhlas, bahwa kodam atau iblis atau periwangan atau jin itu memang ada yang mereka ingin menghamba atau berbakti pada Tuhan. Artinya bangsa Atra ada yang suka kepada orang, rata-rata biasanya orang-orang yang baik, orang-orang yang memiliki jiwa bersih atau yang berbakat di kesucian. Hingga mereka yang berbudi luhur, kadang-kadang mereka dikagumi, disegani dan dihormati bangsa astra atau bangsa halus. Hingga tidak perlu orang mencari kodam, kadang-kadang manusia juga diikuti. Ada juga orang yang ingin memiliki pendamping, mencari kesana kemari, mereka tidak mendapatkan karena mereka tidak tahu caranya. Ada juga yang memakai jalur mereka bertapa dan sebagainya. Ada yang berhasil dan ada yang tidak. Bentuk-bentuk periwangan ada merupakan yaitu pendamping manusia, sehingga orang kadang-kadang tidak percaya diri, kemudian orang tersebut ingin sekali bisa memerintah atau bisa memiliki andalan yang bersifat utusan atau kongkonan atau memberikan sesuatu yang mana diminta oleh orang. Sehingga apabila orang sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan dan orang sungguh-sungguh mereka menjalankan ketakwaan yang hakiki, ketakwaan yang suci, ketakwaan yang dalam, sehingga apa yang diminta orang dengan berdoa saja Allah akan memberikan kepada manusia, karena jelas bahwa manusia itu dihidupi oleh Tuhan, segala aktivitas manusia juga dikendalikan oleh Tuhan, dan manusia bejo ciloko mulya sengsara semua juga dikendalikan oleh Tuhan. Orang bisa jaya, orang bisa sengsara, dan orang berbagaimanapun akan disandiwarakan oleh Tuhan. Yang tentu kita tahu bahwa kehidupan di muka bumi tidak hanya manusia, hewan, tumbuhan dan sebagainya, semuanya adalah dilindungi dan dihidupi oleh Tuhan. Sehingga selayaknya kita apabila punya tujuan, punya kesulitan atau punya masalah, kita untuk mengadu pada Tuhan, kita minta kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita mengadu, kita mau pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga kalau teman-teman mungkin yang tanya memang penasaran tentang hal kodam, kita akan menjawab semampu kita. Kita hanya bisa berbicara apabila kita itu bisa melihat dan bisa merasakan dan pernah melalui. Ada bentuk-bentuk kekuatan, katakan periwangan atau kodam saja, itu bisa berasal dari mereka berguru kepada salah satu orang yang mana mereka ingin mempelajari ilmu dan bisa menciptakan bentuk-bentuk utusan atau bentuk-bentuk kongkonan atau hal-hal yang dapat diperintahkan. Nah, jalur-jalur ilmu pun juga bisa untuk meraih dengan sifat-sifat atau kekuatan energi, yang mana energi itu adalah merupakan gaib, dan bentuk-bentuk kodam itu setahu saya hanya bisa menambahkan satu kali, seterusnya tidak bisa menambahkan. Adapun memerintah itu hanya namanya saja, sehingga kita tidak bisa berjagongan, berbicara, terus kemudian berdampingan tiap hari, tidak. Karena bangsa itu tetap memiliki dunia lain, memiliki ruang-ruang lain yang tidak sama dengan kita. Tapi apabila kita punya kesulitan, kita bisa memerintahkan
dengan nama-nama saja. Sehingga kalau orang punya kodam harus punya nama kodamnya. Kalau mereka mengaku punya kodam, misalkan kodam harimau, kodam naga, terus kemudian kodam-kodam apapun, dan mereka tidak punya namanya, mereka tidak bisa memerintahkan, itu namanya mereka belum memiliki kodam. Kalau mereka memiliki kodam atau perewangan, jelas mereka pasti punya namanya, dan atas nama itulah kita bisa memerintahkan agar cita-cita kita atau tujuan kita bisa tersampaikan. Kemudian ada juga jenis-jenis perewangan yang didapatkan orang itu berasal dari mimpi. Misalkan tadi malam bermimpi didatangi oleh orang tua, ada yang sosok perempuan cantik, ada yang sosok orang yang berbusana putih berjenggot, ada lagi yang seperti orang-orang berbau kerajaan zaman Majapahit. Bentuk-bentuk manusia biasa, namun ragamnya tetap tidak sama dan mendatangi di dalam tengah-tengah mimpi kita, dan mereka mengatakan ikut kepada kita. Dalam arti ikut kepada kita, artinya mereka selalu mendampingi kita, mereka selalu mengikuti kita. Walaupun hanya mimpi bisa terjadi, misalkan punya tujuan, kemudian kita hanya memerintahkan sosok-sosok yang pernah ada di mimpi itu. Di dalam mimpi pun juga punya nama. Mereka mengenalkan diri bahwa nama saya ini, gitu. Kalau tempatnya dia tidak pernah mengaku. Sehingga nama-nama itu bisa kita sebut, kemudian disuruh untuk apa-apa gitu. Cara kita mengetahui Mbah apakah kodam ini masih mendampingi kita ataukah tidak, itu gimana? Kita tidak bisa melihat kodam tersebut. Setahu saya itu kalau ada teman-teman saudara kita yang bisa berjagungan, bisa diraba, bisa diperintah, bisa diajak bicara, bisa diajak ngobrol, bisa diajak relate, bisa diajak tertawa-tertawa, itu lain lagi. Setahu saya kodam hanya merupakan pendamping yang tidak dapat dilihat. Apabila kita memerintahkan kodam kemudian berhasil, itu berarti kita bisa menyebut bahwa kita masih didampingi kodam. Sehingga ciri-cirinya kita itu masih didampingi kodam atau tidak apabila kita punya tujuan, kemudian kita melaksanakan sesuatu yang mungkin perbuatan kita atau perilaku kita atau kerjaan yang sangat berat pun pekerjaan itu akan berhasil. Itu artinya kita didampingi kodam. Atau pekerjaan yang sangat berat sekali terus kemudian dalam waktu cepat berhasil, itu juga bisa dikatakan mungkin kodam masih ikut kepada kita. Sehingga apabila kita punya kodam, biasanya kita memerintahkan dalam bentuk nama. Salah satu contoh misalkan kalau kita di perjalanan dihadang oleh rampok, dan rampok minta uang yang banyak atau mobil kita diminta, kita hanya menyebut nama Tuhan, menyebut Sang Pencipta Alam, kemudian menyebut dengan nama kodam. Kemudian gerakan-gerakan rampok itu seperti tidak masuk akal. Kadang rampok itu juga membatalkan tidak minta uang, atau misalkan rampok itu minta uang mungkin hanya sedikit sekali, misalkan minta hanya 10.000, 5.000 rupiah, itu nggak masuk akal karena namanya rampok itu mintanya pasti puluhan juta. Mereka hanya minta 5.000 rupiah, 10.000 rupiah, itu kan nggak masuk akal. Dengan yang tidak masuk akal itulah mereka ditakuti atau diambil pikirannya oleh bangsa kodam, dan mereka ketakutan, mereka lupa dengan kejadian setelah kita lepas daripada rampok itu, kita kemudian meninggalkan tempat itu, maka si rampok itu menyesal, kenapa saya tadi hanya minta uang 5.000 rupiah. Rencana saya minta 50 juta atau minta 5 juta, tapi pada saat di depan dia saya hanya minta 5.000 rupiah. Nah, itulah yang dikatakan hal-hal yang tidak masuk akal. Biasanya kerja-kerja kodam, hal-hal yang seperti pada saat kejepit, maka kita menyebut nama kodam, kodam itu akan bergerak cepat masuk kepada otak dan hatinya mereka, dan mereka lupa segalanya, yang akhirnya akan memberikan yaitu bantuan-bantuan kepada manusia. Kita sebenarnya bicara seperti ini malu, yang namanya kita minta bantuan itu semestinya harus Sang Pencipta Alam, harus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini pertanyaan Mbak, kita perlu mengulas sehingga agar kita tuh tahu. Bagi saya permohonan yang tidak ada efek samping, baik itu berhasil dan tidak, kita tetap bersandar kepada Sang Pencipta Alam, minta tolong kepada Allah Tuhan, minta kepada agar permohonan kita bisa dikabulkan. Adapun dikabulkan dan tidak, itu kuasa Tuhan. Gagal itu karena Tuhan juga menyayangi kita, menolong kita agar kita itu selamat. Kadang-kadang kita minta tolong gagal, kita marah-marah pada Tuhan, kita putus asa untuk bersembah. Itu yang salah, karena kita minta tolong pada Tuhan kemudian kita gagal, terus
Terus kita tidak boleh marah. Mungkin dengan kegagalan itu Tuhan masih menyayangi kita. Apabila berhasil kita mungkin sombong, kita mendapatkan musuh, mendapat malapetaka, dan kita terancam kematian dan sebagainya. Sehingga kegagalan tidak satu-satunya merupakan hal-hal yang kita putus hubungan dengan Tuhan. Karena Tuhan kadang-kadang membatasi kepada permintaan kita. Apabila permintaan kita selalu dihujur, permintaan kita selalu dikabulkan, maka tentu kita akan sombong dan kita akan percaya diri, dan kita akan merendahkan orang, akan merendahkan siapapun, dan merendahkan segalanya, sehingga kita seolah-olah merasa akunya di depan, merasa Tuhan di belakangnya. Kita merasa sombong, kita merasa bisa. Itu berbahaya sekali. Makanya setiap kita minta kepada Tuhan, kadang-kadang kita gagal, kadang-kadang kita berhasil. Itu agar kita terselamatkan dari mara bahaya. Kita kembali kepada bentuk perewangan. Sehingga saya ulangi lagi, perewangan bisa datang sewaktu-waktu. Misalkan kita penelusuran, kita di tempat keramat, kita misalkan melintasi gunung, kita misalkan berkemah di tengah hutan, tiba-tiba kita diikuti bangsa lembut, diikuti bangsa perewangan. Akhirnya kita menjadi pintar, kita menjadi waskito, kita mudah menerawang, kita bisa membaca hati orang, terus kita bisa berucap yang manjur. Mungkin juga bisa karena kita dibuntuti oleh sosok-sosok astra yang ada di hutan itu. Berarti itu nggak selalu mewujudkan atau menampakkan dirinya kepada kita, Mbak ya? Kalau yang bentuknya astra, bentuknya iblis atau jin, mereka sering mengintai kita. Mereka menunjukkan bayangan-bayangan yang menakutkan. Tapi mereka apabila sering berserabung, sering atau berhubungan, maka mereka pun juga tidak takut karena dianggap hal itu hal biasa. Karena mereka menguntungkan kepada manusia. Sehingga apabila kita hitung-hitung bahwa kadang-kadang perewangan itu bisa juga ikut sendiri pada saat kita ke tempat keramat, kita misalkan ke tempat-tempat yang banyak bangsa astra, bangsa halus atau bangsa sedemit, mereka bisa ikut kepada manusia. Namun biasanya apabila kita diikuti bangsa-bangsa halus, bangsa-bangsa kamurkan, bangsa-bangsa jahat, bangsa-bangsa negatif, biasanya ada resiko-resiko yang mana akan menyengsarakan kita. Lain lagi kalau kita misalkan mendapatkan bantuan yang positif. Ada juga orang yang mempelajari ilmu yaitu kepada sang guru. Mereka diberikan pelajaran ilmu secara pribadi dan mereka menjalani pertapa, menjalani puasa. Kemudian mereka diberikan perintah-perintah atau kekuatan yaitu yang dinamakan malaikatan atau ilmu malaikatan. Sehingga ilmu-ilmu yang dibeli secara tirakatan maka juga bisa menghasilkan kekuatan. Dan di dalam amalan-amalan mantra itu juga tertera dengan nama malaikat, yang mana kita bisa memerintahkan malaikat itu untuk memberesi tentang kebutuhan kita, untuk menyelesaikan dengan kasus-kasus kita. Sehingga bentuk-bentuk perewangan juga bisa berasal dari malaikat atau malaikat Allah. Sehingga biasanya malaikat-malaikat yang mana mendampingi manusia itu tidak ada resiko, tidak ada tuntutan di belakang layar. Jika apabila kita sama-sama mencari pendamping, mencari kongkonan daripada kongkonan bentuk astra, bentuk bangsa halus, bangsa jin dan iblis, atau bentuk-bentuk dalam siluman-siluman hewan dan sebagainya, kita lebih condong untuk setidaknya bantuan-bantuan berasal dari malaikatan. Bantuan-bantuan dari malaikatan juga bisa digapai secara batiniah, secara ilmu, sehingga apabila misalkan kita sungguh-sungguh ingin menguasai atau ingin belajar ilmu dan kita ingin memiliki pendamping malaikat, juga kita bisa juga untuk mempelajari ilmu, dan ilmu itu juga tertera dengan nama malaikat, yang mana kita juga minta bantuan kepada malaikat itu. Inti daripada kita bersandar, tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersandar kepada Tuhan. Kemudian ada juga ilmu yang kemudian juga mengagungkan nama Kanjeng Nabi Muhammad, mengagungkan Rasulullah, terus kemudian mengagungkan sokabat Nabi, terus kemudian di bawahnya juga ada dan tertera dengan sebutan malaikat, yang mana malaikat itulah diperintah untuk menyelesaikan kepentingan kita. Jika dalam bentuk bantuan-bantuan malaikat tersebut, maka juga bisa dipergunakan apabila kita punya masalah atau punya kasus atau punya hal-hal yang mana agar kita bisa tergapai, kita bisa berhasil. Saya simpulkan bahwa pendamping-pendamping banyak sekali teman-temanku, sehingga ada yang berasal dari media-media bangsa iblis, setan, demit dan sebagainya. Kemudian ada dari sosok-sosok yaitu orang-orang yang ampuh seperti para orang yang
jaduk di ilmu pada zaman Majapahit dan sebagainya, mereka membo seperti raja dan sebagainya, terus kemudian mereka ikut kepada manusia atau mereka mengikuti keturunannya juga bisa dapat dikatakan leluhur. Sehingga di dalam dunia ini memang banyak sekali kejadian-kejadian, ragam-ragam ilmu, ragam-ragam bentuk gaib, sehingga kita kadang-kadang juga sulit untuk membicarakan karena begitu banyak dan begitu luasnya ilmu itu, begitu banyak tentang aliran-aliran kapitayan, kepercayaan dan sebagainya, sehingga tiap orang memiliki kepercayaan masing-masing, sehingga kita tidak boleh untuk melarang atau kita tidak boleh menghina, karena orang di bumi ini pasti dibikin oleh Tuhan beraneka ragam, sehingga tergantung kepada kita cara menyikapi bagaimana caranya kita hidup, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, bagaimana kita bersembah sejati ini sembah, sehingga kita kembali kepada titik semula. Bagi saya, apabila kita punya tujuan, jangan kita lupakan bahwa kita itu hidup dihidupi oleh Tuhan, dan kita itu misalkan punya sesuatu hal atau kita punya tujuan, itu bisa minta langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kekuatan satu-satunya yang sangat dahsyat, tidak ada tandingannya, yaitu kekuatan Tuhan, kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita juga tidak akan merendahkan kepada teman-teman kita yang memiliki kebanggaan-kebanggaan yang bersifat perewangan atau kodam, karena tiap orang itu tidak sama, teman-temanku, sehingga yang kita bicarakan ini adalah pertanyaan dari teman kita yang sering tanya terus, kita akan menjawab itu karena waktunya juga tidak ada, sehingga saya tunda-tunda. Tidak hanya 1-2 orang, berpuluh-puluh orang tanya tentang kodam, hingga mereka itu membaca orang sakti dianggap punya kodam, dia melihat orang kaya itu dianggap punya kodam, terus mereka punya penerawangan dianggap itu punya kodam dan sebagainya. Nah, orang yang wastito atau orang yang pintar itu tidak semua jadi kodam. Kadang-kadang mereka memang orangnya baik, orang yang suci, dan mereka tingginya bertirakat, tingginya bertakwa, tingginya dia bersembah pada Tuhan. Akhirnya pakartinya dia, ucapannya dia bersih, maka dia punya kemanjuran. Jangan sampai salah paham. Yang penting hidup di dunia ini, apa yang kita kerjakan itu baik, apa yang kita lakukan adalah tidak melanggar aturan agama, negara dan lain-lain, maka kita akan selamat. Sehingga apabila kita punya kesaktian tapi kita nabrak atau bertatapan dengan aturan negara, agama, bertabrakan dengan kitab-kitab, bertabrakan dengan pitutur luhur, maka kita akan hidup dengan sengsara dan kita tentu menjadi orang yang hina di dunia ini. Menurut jenengan itu kodam itu penting nggak sih? Bagi saya, kodam adalah merupakan hanya bentuk-bentuk ragam-ragam pertemanan, sehingga kita tidak membanggakan kepada kodam, karena innalillahi wa innalillahi rojiun. Apabila kita dipanggil Tuhan, maka bentuk-bentuk kodam, bentuk-bentuk periwangan, maka mereka akan minggir dan tidak mengikuti kita, dan mereka akan kembali kepada asalnya. Apabila kita memiliki utang-utang budi kepada bangsa Astra, otomatis kita andai kata berjalan, misalkan kita ke Surabaya, yang mestinya cepat menjadi lambat, karena di dunia ini selalu diajak kegiatan-kegiatan bangsa periwangan, sehingga kita kurang cepat dan akhirnya kita akan terganggu dengan kita bertawa kepada Tuhan. Bagi saya seperti itu, sehingga apabila kita menggunakan kodam tidak menjadi masalah. Bagi saya seperti itu. Yang penting kita benar-benar digunakan untuk menolong orang, dipergunakan untuk berbuat baik, itu saja. Jangan sampai untuk meninggikan kamurkan, berbuat sombong dan sebagainya, dan jangan sampai untuk menguntungkan diri kita sendiri, lebih baik untuk menguntungkan orang lain. Sifat menolong adalah merupakan amal perbuatan yang baik, sehingga misalkan kita punya kodam, artinya kodam baik, kodam malaketan digunakan untuk menolong orang, itu juga akan berdampak baik, seperti itu. Ya teman-teman, jadi itulah jawaban dari Mbah Kendil terkait dengan kodam yang sering kali teman-teman kita itu. Mbah Kendil ada tambahan lain, Mbak? Kita tidak akan mengganggu kepada sesuatu yang diinginkan orang. Hidup ini pilihan, sehingga apabila Anda berbuat apapun, tolong untuk berhati-hati, karena semua resiko hanya kita sendiri. Yang jelas apabila kita menjalankan dharma baik, kita akan memetik hasilnya yang baik. Yang jelas bahwa kita bisa bicara, kita bisa merasakan makanan yang lezat, kita bisa bertemu anak, istri dan cucu. Tapi pada saat kita umur 80, maka kita ini terkapar di dalam ruang-ruang tertentu, kita akan di atas ranjang dan kita akan sambat-sambat kesakitan, dan pagi, siang, sore, malam kita hanya ingin mati. Itulah kesengsaraan kita. Namun apabila kita melakukan perbuatan yang baik,
berbudi luhur dan berbaik kepada siapapun. Insya Allah apabila kita berpulang nanti, Allah akan memberikan kenyamanan dalam pencabutan nyawa. Semoga Allah memberkati, amin. Ya. Cukup sekian teman-teman, semoga ini bermanfaat dan sampai jumpa di video kami yang selanjutnya. Salam Rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur amin.